Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan modul pembelajaran komputasi matematika berbasis Python dan computational thinking dengan topik persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, yang dimana modul ini dirancang untuk membuat peserta didik memahami konsep matematika sekaligus menerapkannya dalam program Python melalui pendekatan computational thinking. Di sini sudah ada identitas modulnya di mana bisa kita baca. Terus selanjutnya ada capaian pembelajarannya. Nah, di sini kita bisa lanjut ke pengantar konsep. Yang pertama ada definisi. Definisi dari persamaan kuadrat adalah persamaan polinom berderajat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat dituliskan sebagai ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Atau dalam fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, keterangannya itu x itu sebagai variabel, a itu sebagai koefisien kuadrat dari x kuadrat, b itu sebagai koefisien linear dari x, dan c itu sebagai konstanta. Nah, pada grafik fungsi kuadrat, jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka titik x1, 0 dan x2, 0 merupakan titik potong grafik sumbu x. Nah, selanjutnya di sini ada cara menentukan akar persamaan kuadrat. Di dalam menentukan akar persamaan kuadrat itu ada tiga metode. Yang pertama ada metode faktorisasi, yang dimana metode faktorisasi ini dilakukan dengan mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi perkalian dua bentuk linier. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini menunjukkan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi berdasarkan bentuk persamaannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Metode melengkapkan kuadrat sempurna adalah metode untuk mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat yang sempurna sehingga lebih mudah dicari akarnya. Selanjutnya ada rumus kuadrat atau rumus ABC. Rumus ABC merupakan metode umum untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Keunggulannya adalah dapat digunakan untuk semua bentuk persamaan kuadrat termasuk yang sulit difaktorkan. Contohnya seperti ini, persamaan kuadrat yang ada akar. Kita bisa menyelesaikannya dengan rumus ABC. Sekarang kita lanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu kita akan mencoba berhitung tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat menggunakan aplikasi Python. Nah, di sini kita sudah memiliki materi tentang membuat fungsi kuadrat. Pada bagian ini, program digunakan untuk menampilkan bentuk umum fungsi kuadrat dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 3, sehingga nanti akan diperoleh fungsi Y sama dengan X kuadrat plus min 4X plus 3. Nah, di sini kita bisa langsung saja copy kode Python-nya, lalu Ctrl C, lalu kita taruh di sini, di jendela yang baru, Ctrl V, lalu kita run modul, terus oke. Nah, di sini bisa kita namakan filenya yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, kita langsung save. Yes. Nah, di sini akan muncul hasilnya yaitu Y sama dengan 1X kuadrat plus negatif 4X plus 3. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang faktorisasi persamaan kuadrat. Dalam program ini akan menampilkan hasil dari faktorisasi persamaan kuadrat dan akan menentukan akar-akarnya, yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa langsung copy saja dari kode Python-nya. Ctrl C, sama caranya seperti tadi, lalu Ctrl V, lalu klik run modul, terus oke. Nah, muncul hasilnya yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita ke materi melengkapkan kuadrat sempurna. Pada program ini digunakan untuk mengubah persamaan kuadrat ke bentuk kuadrat sempurna. Di sini kita mempunyai A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 5.
Nah, di sini bisa kita copy saja langsung untuk mencari hasilnya atau untuk membutuhkan hasilnya. Itu Ctrl C, Ctrl V, langsung run modul, terus oke. Maka hasilnya akan error. Tidak akan muncul hasilnya, itu bisa terjadi kesalahan. Nah, di sini bisa kita klik save bintang 2 kali. Nah, kita coba langsung run atau jalankan run modul. Oke. Nah, di sana akan muncul hasilnya, yaitu x tambah 3,0 kuadrat sama dengan 4,0. Nah, selanjutnya kita ke materi menghitung diskriminan. Program menghitung nilai diskriminan ini menggunakan rumus D sama dengan D kuadrat min 4AC, yang dimana hasil diskriminan ini juga digunakan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Nah, di sini kita bisa langsung copy saja kode Python-nya. Caranya sama seperti tadi. Kita print, run modul, terus oke. Maka akan muncul hasilnya, yaitu 1. Nah, kita selanjutnya akan mencari menentukan akar persamaan kuadrat. Ketika kita ingin mencari akar persamaan kuadrat, kode dari menghitung diskriminan ini, kode Python dari menghitung diskriminan ini kita diamkan, jangan kita hapus, karena untuk mencari akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, di sini kita langsung copy saja kode Python yang dari akar persamaan kuadrat. Nah, kita sambung dengan kode Python yang menghitung diskriminan. Ctrl V, langsung run modul, terus oke. Maka akan muncul hasilnya, yaitu nilai diskriminannya tadi 1 dan akar persamaan kuadratnya itu dari x1 sama dengan 3,0 dan x2 sama dengan 2,0. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sintak. Di sini kita akan menentukan sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Pada grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri selalu melewati titik puncak parabola. Oleh karena itu, menentukan sumbu simetri sangat penting untuk membantu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sumbu simetri itu nanti penting untuk menggambar grafik fungsi. Nah, di sini kan ada print S. Nah, print variabel S ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan sumbu simetri. Nah, langsung saja kita print, kita copy, lalu kita masukkan. Nah, lalu jalankan. Klik OK. Nah, maka keluar outputnya yaitu 2,0. Dari mana? Ya, dari sini nilai min 8 dimasukkan ke sini, terus di sini terus dihitung nanti ya, hasilnya menjadi 2,0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik puncak. Titik puncak atau merupakan titik tertinggi atau titik terendah pada grafik parabola. Jika parabola terbuka ke atas, maka titik puncaknya merupakan titik minimum. Sebaliknya, jika parabola terbuka ke bawah, maka titik puncak merupakan titik maksimum. Pada program ini, koefisien fungsi kuadrat disimpan terlebih dahulu ke dalam variabel A, B, C. Nah, di sini ada 3 variabel. Nah, nilai tersebut kita akan simpan ke dalam variabel XP. Nah, yang ini nilai XS yang ini. Nah, terus selanjutnya menghitung koordinat Y titik puncak. Yang ini operator bintang double itu digunakan untuk menghitung pangkat 2 dari nilai XP. Nah, langsung saja kita copy. Nah, lalu jalankan. Maka akan keluar outputnya 3,0 min 4,0. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Pada program ini kita akan memvisualisasi fungsi kuadrat dalam bentuk grafik parabola. Nah, untuk membuat grafik ini digunakan dua library Python, yaitu NumPy dan Matplotlib. Nah, NumPy itu digunakan untuk membuat data numerik, sedangkan Matplotlib itu digunakan untuk membuat grafik. Oh iya teman-teman, di sini itu kan terdapat debugging. Nah, kita langsung copy aja dulu, kita jalankan dulu biar kita tahu yang mana kesalahannya. Klik OK.
Nah, di sini dia bilang name linspace is not definite, berarti linspace-nya tidak terdefinisi karena seharusnya itu di depannya itu ada NP karena di sini kan ada perintah NP. Nah, lanjut kita jalankan. Nah, inilah bentuk dari parabola terbuka ke atas. Ini gambar grafik fungsinya. Oke. Sekarang kita akan menggambar parabola. Nah, di sini kita akan mengamati pengaruh nilai koefisien A terhadap bentuk parabola. Koefisien A menentukan arah terbukanya parabola. Jika A-nya positif, maka parabolanya terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, maka parabola terbuka ke bawah. Nah, langsung saja kita copy. Selanjutnya kita jalankan. Nah, karena kan di sini nilai koefisien A-nya negatif, jadi bentuk parabolanya itu terbuka ke bawah. Seperti ini. Demikian pembahasan mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat menggunakan Python. Melalui program-program yang telah dibuat, kita dapat melihat bahwa konsep matematika tidak hanya dapat diselesaikan secara manual, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan bantuan pemrograman. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're